Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Minggu tanggal 1 Juni, judulnya Murka Anak Domba. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Lukas 22 ayat 40. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Dalam Wahyu 6 ayat 12-17 dicatat tanggapan orang-orang ini ketika melihat peristiwa terakhir tiba-tiba terjadi. Perhatikan tanggapan mereka. Sangat menarik untuk dicatat bahwa mereka yang hilang tidak berteriak, "Apa ini?" atau "Siapa di balik ini?" Mereka tampaknya tahu apa yang terjadi. Mereka menyebut Yesus sebagai anak domba yang menunjukkan mereka tahu tentang kisah Kristus. Mereka juga tampaknya sadar bahwa hari besar murkanya telah tiba dan bahwa mereka terjebak dalam posisi putus asa. Siapakah yang dapat bertahan? Sebelum akhir dunia, Injil dibawa ke setiap bangsa di bumi. Ditulis dalam Matius 24 ayat 14. Dan pekabaran 3 malaikat disampaikan ke seluruh bumi. Namun, akan ada orang-orang yang lengah, bukan karena kurangnya informasi, tetapi karena penolakan mereka untuk percaya dan menurut. Ini akan menjadi alasan mengapa orang-orang seperti itu terhilang di hari-hari terakhir. Dalam Matius 24 ayat 36-44, Yesus mengatakan kepada kita pelajaran yang harus diambil dari cerita Nuh. Yesus menunjuk pada cerita air bah untuk memperingatkan kita bahwa kedatangannya yang kedua kali akan mengejutkan banyak orang. Seperti kedatangan Kristus kedua kali, air bah tidak mengejutkan dunia karena kurangnya informasi. Nuh berkhotbah selama 120 tahun kepada dunia yang menolak untuk percaya. Mereka diberitahu apa yang akan terjadi. Mereka hanya tidak percaya. Sementara itu, banyak orang meyakinkan diri mereka sendiri bahwa berlalunya waktu yang lama berarti bahwa nubuatan itu salah. Dengan menggunakan kisah air bah sebagai konteksnya, Petrus menulis bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, "Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan." Ditulis dalam 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Setiap kali tahun-tahun berlalu, sentimen seperti ini akan terus tumbuh. Dalam pengalaman setiap orang, kedatangan Yesus yang kedua kali atau dalam beberapa kasus kedatangan ketiga tidak pernah lebih dari sesaat setelah kematian, dan kita semua tahu betapa cepatnya kehidupan berlalu. Perspektif ini seharusnya membantu kita mengatasi menunda. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti 1 Korintus 10 ayat 11 dan 12. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari
Kejadian pasal 46. Tuhan memberkati kita semua.